Kemudian tahap kedua, tahap pengaturan. Jadi elemen-elemen grafis tersebut itu diatur sehingga manusia mudah menyimpulkan. Terus sesudah representasi, kemudian arrangement atau penataan, kemudian ada tahap selection ya. Jadi data-data yang tidak diperlukan kita buang. Sehingga nanti di akhir proses ini visualisasi yang dihasilkan lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, ini contoh pertama histogram. Ya, untuk histogram ini sudah Anda pelajari mungkin pada saat SD atau SMP. Ya. Nah, dari histogram ini kita bisa memahami data ini ya dengan lebih mudah. Nah, histogram ada yang satu dimensi, ada yang dua dimensi, ya. Yang dua dimensi itu datanya kita bisa menggunakan dua data sebagai sumbu yang mendatar. Di sini peta length dan peta width pada dataset iris. Ya. Ada juga box plot ya, box plot. Ini visualisasi menggunakan persentil. Ya. Jadi misalnya untuk satu atribut data, kita urutkan dari kecil ke besar nilainya. Nah, untuk box plot ini hanya berjalan atau bisa dilakukan pada data yang numerik. Ya. Kemudian kita menggambar garis dan kotak berdasarkan data tersebut. Tetapi tidak sembarangan. Ya. Untuk bagian yang ini adalah persentil ke 10. Nilai persentil ke 10. Ya. Kemudian yang ini persentil ke 25. Persentil 10, persentil 25. Anda kalau bingung persentil, bisa dilihat lagi materi sebelumnya, ukuran pemusatan. Persentil ke 50, persentil ke 75. Kemudian ini persentil ke 90 ya. 50, 75, 90. Nah, jadi ini ada sumbu tegak yang menunjukkan nilai. Nah, jadi di sini kita akan memberi contoh bagaimana cara menggunakan box plot untuk memvisualisasikan data pengukuran bunga iris ya. Jadi yang pertama-tama di sini adalah garis yang menunjukkan panjang ya, panjang dalam sentimeter. Kemudian di sini ada 4 box plot ya. Yang A, B, C, D ya. Masing-masing itu menunjukkan satu pengukuran dari bunga iris. Satu pengukuran. Jadi untuk yang A itu adalah sepal length. Sepal itu putih ya, putih. Jadi kalau bunga itu seperti ini. Nah, ini yang warna-warni. Kemudian di sini kan ada yang hijau. Nah, yang hijau itu namanya putih. Ya, yang hijau di sini. Nah, itu putih ya. Kemudian yang warna-warni di atas itu namanya kelopak. Putih bahasa Inggrisnya adalah sepal. Jadi ini putih. Nah, ini putih ya. Yang A itu mengukur panjang dari putih. Kemudian yang B lebar putih. Ya. Kemudian yang C itu panjang kelopak. Yang D adalah lebar kelopak. Ya. Nah, datanya diambil dari banyak bunga, misalnya 100 bunga, 200 bunga. Sehingga misalnya kalau misalnya kita ambil dari 200 bunga, artinya untuk yang sepaleng kita punya 200 data. Ya. Panjangnya putih ada 200 data karena pakai 200 bunga. Sepalwit juga 200, petaleng juga 200, petalowit juga 200. Nah, sekarang kita lihat untuk yang sepaleng dulu ya, panjang putih. Nah, 200 data tersebut kita urutkan dari kecil ke besar
Terus kita ambil di sini yang paling bawah adalah persentil ke-10. Jadi nilai persentil ke-10 adalah sekitar 4,4,5 ya di sini. Yang ini persentil ke-25, persentil ke-50, persentil ke-75, persentil ke-90. Nah, masing-masing komponen punya nilainya sendiri ya. Nah, apa yang kita dapatkan dari box plot ini? Contoh ya. Rata-rata dari peta length atau panjang sepaleng atau panjang putih itu nilainya sekitar 5,8 ya. Untuk yang lebar putih di sini rata-ratanya adalah 2, hampir 3. Sehingga kita bisa membuat perbandingan ya antara dua atribut. Itu ukuran pemusatannya. Bagaimana kalau ukuran penyebarannya? Nah, ukuran penyebarannya bisa dilihat dari panjang kotak yang atas dengan yang bawah sini. Nah, Anda bandingkan untuk yang sepaleng dengan sepal width, kotaknya lebih tinggi mana? Lebih tinggi sepaleng kan? Ya, jadi rata-rata dari panjang putih sekitar 5,8. Namun ukuran dari panjang putih itu lebih bervariasi. Sementara untuk lebar putih yang ini rata-ratanya 3, tetapi ukurannya lebih seragam. Bagaimana saya tahu lebih seragam? Tinggi dari kotaknya itu lebih pendek. Ya. Tinggi dari kotaknya itu kan menunjukkan apa? Interquartile ring. Ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Kemudian ada yang unik di sini tentang petal length. Petal adalah kelopak. Ya, kelopak. Di sini persentil ke-50 posisinya tidak berada pas di tengah-tengah kotak ya. Kemudian ini persentil ke-75, ini persentil ke-25. Sehingga kalau misalnya kita gambarkan grafiknya ya, kalau kita misalnya kita plot histogram dari untuk yang peta length yang kotak C yang ini, nah itu kemungkinannya dia tidak simetris ya, tetapi apa menjulur ke salah satu seperti ini. Nah itu banyak hal ya yang bisa kita simpulkan dari box plot